Episode 34. Kenapa lama sayang? Tanya David saat melihat Dara baru pulang. Mampir dulu di minimarket mas. Beli snack, aku suka lapar kalau malam. Susu hamilnya masih ada? Tanya David dan diangguki Dara. Setelah meletakkan belanjaannya, Dara segera ke kamar ingin mengguyur tubuhnya dengan air karena merasa gerah. Malam ini Dara sedang berdiri di balkon apartemen sendiri. Sesekali Dara melihat ke arah bawah yang menampilkan mobil lalu lalang. Indah, sangat indah menurut Dara. Meskipun sedang berada di ketinggian tepatnya di lantai 25, tak ada rasa gamang atau takut. Dara menghela nafas panjang, perjalanan hidupnya tak serta-merta mulus. Perselingkuhan yang dia lakukan membuatnya merasa bersalah. Tapi kenyataannya, ternyata dialah yang menjadi istri kedua saat ini, hingga sekarang dia hamil anak David. Tiba-tiba terlintas di benak Dara dengan kehamilannya ini apa akan menjadi aib untuk keluarganya nanti. Sudah pasti Harry akan membeberkan pada orang kampung. Kalau dia berselingkuh di Jakarta karena jelas-jelas ini bukan anak Harry? Lalu apakah keluarga David akan menerimanya? Secara sampai detik ini Dara tidak tahu tentang kehidupan keluarga David. Apakah David memiliki kakak adik ataupun bagaimana dengan tanggapan ayah David? Sekarang bisa saja Dara menikmati semua perlakuan David, tapi jika keluarga David tidak setuju dengannya, apa yang harus Dara perbuat? Dirinya dan David bagaikan bumi dan langit. David datang dari keluarga kaya raya sedangkan dia hanya upik abu yang menjelma menjadi princess, itu pun karena David. Jika dia dibuang oleh David, tamatlah riwayat hidup Dara dengan perut buncit dan jadi bahan hinaan di kampung. Menyedihkan, Hufes. Mengapa begitu berat hidup ini? Batin Dara tak pernah terlihat di benaknya di usia yang akan menginjak 20 tahun dia akan menjadi janda. Dan di usia 19 tahun dia menjadi istri kedua. David memeluk Dara dari belakang sambil mengelus lembut perut perempuan cantik ini. Jika ini mimpi, tolong jangan pernah bangunkan aku Tuhan. Batin Dara sambil tersenyum manis menyambut pelukan David. Kenapa di luar sayang, nanti masuk angin? Bisik David. Sudah beberapa pekan aku di sini mas, baru kali ini aku melihat pemandangan malam. Sungguh indah, jawab Dara sambil melenguh pelan karena geli akan sentuhan David. Jika tidak bersama kamu aku tidak akan pernah merasakan semua ini mas. Kamu tahu dulu impianku saat kecil menjadi seorang dokter. Tapi karena keadaan keluargaku yang pas-pasan membuatku mengubur dalam keinginan itu. Ujar Dara mulai bercerita. Hingga aku memutuskan menikah di usia muda. Kamu menyesal? Tanya David dan dijawab gelengan oleh Dara sambil tersenyum kecil. Justru pernikahanku membawaku ke dalam pelukanmu. Pernikahan yang aku rasa sangat luar biasa. Perselingkuhan denganmu membuatku tahu arti cinta. Membuatku merasa nyaman dan membuatku merasa dibutuhkan. Jawab Dara membalikkan tubuhnya dan menatap wajah David lekat. Mas tidak tahu harus berterima kasih pada Harry? Atau tidak sayang yang jelas karena dia mas bisa bertemu bidadari seperti kamu? Ucap David sambil mencium kening Dara pelan. Jika kita ditakdirkan memang bersama, mas mau kamu sebagai perempuan terakhir yang mengisi hidup mas. Jika kita tak berjodoh, tanya Dara, akan ku paksa menjadi jodohku karena ada benihku di dalam sini. Tunjuk David pada perut Dara. Mas ingin kamu perempuan yang melahirkan anak-anakku dan mas ingin menua bersamamu. Kamu mau? Tanya David dan diangguki Dara pelan. Will you marry me?
Dara memeluk tubuh David erat. Dia malu, sangat malu saat ini. "Sayang, ayo jawab," bisik David. Aku mau, Mas." Jawab Dara membuat David tersenyum puas. "Dara, I love you," pekiknya ke arah bawah. Dara terkekeh melihat kelakuan sang kekasih. Rasa haru dan perasaan campur aduk dirasakan Dara saat ini. Karena dia sedang memegang akta cerainya dengan Harry. Kenapa bisa cepat? Jangan ditanyakan lagi semuanya karena David yang mengurusnya, bahkan Dara tak sekalipun bertemu Harry lagi. Semua tentang Harry sudah dikubur Dara dalam-dalam. Dan akses komunikasi pun sudah ditutup oleh Dara hingga tak ada lagi kenangan bersama Harry. "Mas, sebaiknya aku pulang dulu ke kampung sampai masa idahku berakhir," ujar Dara. "Kenapa sayang? Aku takut kalau keluargaku tahu dari Harry nanti malah salah paham. Lebih baik aku yang cerita, apalagi perutku akan makin membesar nantinya, Mas," ucap Dara. "Lalu bagaimana dengan Mas? Setelah anak ini lahir kita menikah." "Sayang, itu terlalu lama, Mas tidak sanggup berjauhan dengan kamu selama itu. Kamu tahu sendiri kan, Mas yang sering mengidam selama ini dan cuma kamu yang bisa menjadi penawarnya." "Lalu bagaimana, Mas? Tidak mungkin aku tetap tinggal di apartemen ini dalam kondisi hamil. Dan kita kumpul kebo begini. Apa kata orang jika ada yang tahu? Kenapa tidak menikah sekarang saja? Mas, aku tidak mengerti dengan pandangan agama. Lagi pula kalau menikah harus ada walinya, yaitu ayahku, Mas. Aku harus jelaskan semuanya dan tidak mungkin aku mengatakan bercerai dengan Mas Harry karena *mil anak kamu." David menendang kakinya ke udara. Dia tidak bisa jauh dari Dara. Tapi dia mau bagaimana lagi, Dara masih punya keluarga, tidak mungkin dia bertahan dengan egonya. "Tapi kamu harus kabari Mas terus, sayang. Aku tidak mau hilang kontak, Mas bisa gila kalau kehilangan kamu dan anak kita," pinta David dan diangguki Dara. "Jaga terus anak, sayang. Tiap bulan akan Mas kirim uang. Jangan lupa periksa dan vitaminnya. Beli apapun yang kamu mau, jangan sampai anak kita ileran," ujar David membuat Dara mengerutkan keningnya. "Dari mana kamu tahu mitos itu, Mas?" "Mas suka baca artikel, sayang. Katanya kalau ngidam ibu hamil tidak dituruti akan ileran." Dara menggeleng pelan. Sampai sebegitunya David mempelajari tentang ibu hamil. Setelah pergi periksa kehamilan pagi ini, David mengantarkan Dara ke bandara. Karena perempuan itu meminta pulang kampung halamannya terlebih dahulu. Berkali-kali David mencium kening Dara karena tidak ingin berpisah. "Sayang, Mas yakin tidak akan bisa makan dan tidur nyenyak karena jauh dari kamu," ujar David manja. "Hanya sementara, Mas. Kita pasti akan bersama kamu, tenang saja. Jika semuanya selesai, Mas akan menyusul kamu. Beri Mas kabar secepatnya, sayang," pinta David yang sudah mengantongi alamat Dara di kampung. "Iya, Mas jangan terlalu lelah bekerja, ingat Dara. Mas harus semangat, sayang, karena akan ada anak kita yang bersiap menghabiskan uang papanya. Dan ada kamu yang harus Mas buat bahagia," jawab David membuat Dara terharu. Jika boleh memilih, dia ingin selalu menemani David, tapi Dara juga harus pulang agar keluarganya tahu dengan kondisinya saat ini. Elusan lembut di perut Dara membuat perempuan ini mengeluarkan air mata. David menghapus air mata Dara dan mencium perut perempuan cantik ini. Jika saja ini bukan di bandara, David pastikan perpisahan ini seperti drakor yang sering diputar Dara. Tapi ini Indonesia, akan banyak pasangan mata yang memperhatikan mereka.
Jika berciuman di tempat umum, hati-hati di jalan sayang. Terus kabari Mas, pinta David saat melepaskan kepergian sang kekasih. Dara melambaikan tangannya lalu segera masuk ke dalam bandara. David berdiam diri setelah kepergian Dara. Sepertinya dia harus mengatakan pada sang ayah mengenai pernikahannya nanti.